Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya membandingkan dua buah power bank yang memiliki ukuran berbeda tapi memiliki daya yang sama, yaitu Ugreen 55 Watt kapasitas 10.000 mAh versus Cooktek 55 Watt kapasitas 20.000 mAh. Nah, kali ini saya chargingkan ke device Xiaomi Ecosystem Turbo Charging. Ada ponsel Redmi 15C Mi Turbo Charging 33 Watt dan juga ada ini ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 Watt. Yang paling besar ini ada Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Hyper Charging 120 Watt. Seperti apa performa perbandingan kedua power bank ini dalam mencharging ke device Xiaomi Turbo Charging Ecosystem? Simak videonya. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 11%. Lihat dia mengalami perubahan daya ya. Fast charging secara tulisan, lihat ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13 watt. Sudah rasional fast charging atau quick charging yang aktif. Sekarang masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C dengan kabel e-Charger. Indikator yang muncul quick charging start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank baterai hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Type-C QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,2 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini auto detect-nya. Posisi mati ya, power bank bisa dilihat dari sisi sini. Sekarang saya hubungkan, lihat ini. Langsung nyala. Bagus kalau lihat built-in kabel. Lihat start dari baterai 11%, Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C PPAC yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 25-24 watt. Ini setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel, cuman tidak ada desimalnya tapi sama-sama Mi Turbo Charging aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Lihat, ini baterainya sudah low bed. Ini kalau power bank kelas ecek-ecek low bed seperti ini kadang ada langsung drop habis, tapi ini tidak. Hingga tes terakhir. Oke, kembali lagi ke Redmi 15C. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Auto detect-nya sangat bagus. Langsung Mi Turbo Charging aktif, cuman tidak ada desimalnya. Sebentar saya tata dahulu ini seperti ini kira-kira. Sebentar saya matikan ponselnya. Dengan daya yang ada di power bank baterai hijau aktif 26 watt yang ada di USB Type-C PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25, sekian watt. Persentase baterainya mau habis tapi dayanya masih powerful. Ini yang membedakan antara power bank Ugreen dengan kelas yang selain Ugreen, kelas ecek-ecek. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Kali ini coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 13%. Unik, sebentar, mengalami restart. Sudah tidak ada ya. Malah quick charging yang aktif. Sepertinya kurang cocok ya ketika dibawa ke kabel sakti. Coba saya ulang lagi. Mungkin lihat ini, saya ulang lagi. Kalau tanpa menggunakan kabel sakti yang aktif Mi Turbo Charging, ini menggunakan kabel sakti malah fast charging yang aktif. Adanya seperti itu. Mungkin minta dibalik. Sebentar ya, saya balik seperti ini mungkin. Saya ulang lagi. Nah, lihat. Oh, benar. Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya 13, sekian. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat PD 3.0 yang aktif, tapi dayanya kok lumayan rendah ya. Lihat ini.
Tapi muncul desimalnya, terlalu dipaksakan. Seluruh dayanya 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,1 watt. Secara seluruh daya ya quick charging Xiaomi yang aktif, tapi secara notifikasi Mi Turbo Charging adanya datanya seperti ini. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 32 mV. Coba kembali lagi ke sini, tetap dayanya di 13 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, kali akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti biar bervariasi. Saya menggunakan USB-A, pull-in kabel sakti, kayak menu MPG lah ya. Kadang ikan rendang, kadang ikan telur, kadang juga di demo. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 8%, ada desimalnya, Mi Turbo Charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, dayanya jalan di ini masih 8 watt, 13 watt, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. DC yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 24 watt, 25 watt ya maksimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 9%, quick charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi QC 9 volt yang aktif. Lihat dayanya masih di 4 watt. Padahal secara tulisan tadi quick charging yang aktif. Mungkin masih negosiasi daya. Sekarang kita catat saja seperti ini. 8,6 volt kali 0,5 ampere sama dengan di 4,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya, dayanya di bawah 10 watt ya. Quick charging-nya aktif yang notifikasinya. Tapi Ripple-nya sangat tinggi, lihat, sangat dahsyat. Nah, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 193 mV. Gak ngotak ya Ripple-nya, lihat sekali lagi. Nah ya, adanya data seperti ini. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C dengan menggunakan kabel robot 120 watt. Start dari baterai 23%, quick charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Kita cek dari sisi ini USB Dr. Koshi QC 9 volt yang aktif. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 0,5 ampere sama dengan 4,8 watt. Nah, ini ada yang unik. Dari sisi power bank 17 watt. Dari sisi USB Dr. Koshi 4,8 watt. Terjadi perbedaan pendapat. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP yang sangat besar 192 mV. Bukan berarti power banknya jelek. Sudah menjadi kebiasaan Xiaomi Poco M6 Pro ini, ketika lewat jalur USB A to C suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Nah, ini yang seru, saatnya seru-seruan. Poco M6 Pro 67 watt versus power bank 55 watt. Apa yang terjadi? Saya hubungkan lewat pull-in kabel. Lebih seru ini daripada nonton MPG. Saya hubungkan, kita tunggu. Start dari baterai 11%. Yang aktif turbo charging 55 watt, ada desimalnya. Gimana? Seru kan ya? Power bank-nya pintar dia. Bisa menyesuaikan daya maksimalnya dia sesuai dengan kapasitasnya dia. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Nah, kita lihat dayanya. PPS yang aktif, struktur daya protokol ISAI cepatnya dengan seluruh daya 8,9 volt kali 4,9 ampere sama dengan di 45 watt. Ini masih naik terus dayanya ke 55 watt atau mendekati 55 watt. Lihat, tadi maksimal di 47 watt. Cukup maksimal. Secara ampere tadi mencapai 5,1 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 90 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Nah, seru, dayanya tinggal 2%, di bawah ke 67. Coba ini buat pull-in kabel, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 24%, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Nah, kalau seperti ini anggap Mi Turbo Charging 33 watt ya. Nah, lihat ini, dia dayanya perlahan-lahan naik. Saya buat seperti ini, dayanya di 20 watt. Oh, ini petirnya 2, unik.
Tadi kalau baterainya 1, ya adanya seperti ini. Kalau Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya, ternyata baterainya 2. Dari sisi sini sudah, kita cek dari sisi PPS. Maksud saya dari sisi USB data Cosi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 3 ampere, 3, sekian ampere ya, sama dengan 26 watt. Saya masuk ke menu Ripple, nanti keburu dayanya habis. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 57 mV. Lihat hingga tetes terakhir. Sangat suka saya dengan performa hingga tetes terakhirnya Ugreen ini. Nah, baterainya sudah habis. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt. Nah, ini seru. Saya pancing dengan menggunakan kabel sakti ya. Power bank 55 watt. Apakah bisa jalan notifikasi 120 watt atau tidak? Saya hubungkan sekarang dengan kabel sakti on prime. Lihat. Nah, kita tunggu. 67 watt tetap. Tapi ketika menggunakan kabel PD normal 50 watt, ini bisa jalan di 60 watt. Cukup seru. Kemampuannya lihat nih 17, sekian persen ya, ada desimalnya. Tadi start dari baterainya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data Cosi PPS yang aktif. Ya, lihat seluruh dayanya masih berangsur-angsur naik menuju titik daya maksimal. Kita lihat secara notifikasi kan 67 watt, paling tidak mendekati 60 watt. Lihat ini. Detik-detik menegangkan, apakah dia drop atau tidak. Kita tunggu, lihat. Nah, lihat ini sudah jalan di 5 ampere. Nah, mantap, sudah jalan di 46 watt. Oh, mentok di 46 watt ya. Tadi mencapai bahkan di 48 watt, 5,3 ampere. Sangat maksimal sekali. Dari teori power bank-nya support 55 watt, mentok di 48 watt. Itu titik daya maksimalnya dia. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause raca, menghasilkan nilai VPP 77 mV. Coba kita kembali ke sini lagi. 48,9. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt. Nah, ini untuk menguji kehebatan Ugreen ini. Daya 55 watt versus Xiaomi Poco M6 Pro 67 watt ditunjang dengan menggunakan kabel sakti. Kalau power bank ecek-ecek pasti drop. Nah, kita lihat Ugreen drop atau tidak, masuk dalam kategori cek ecek atau tidak. Start dari baterai 25%, turbo charging 60 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Ingat, ini saya hisap dengan menggunakan kabel sakti on prime. Petir hijau aktif, kita cek dari sisi USB Dr. Cosi. PPS yang aktif dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Kita lihat ini. Berangsur-angsur dayanya akan naik. Secara teori power banknya daya maksimal 55 watt. Kita lihat dia pandai bernegosiasi atau tidak, bisa melihat kemampuan dirinya sendiri atau tidak. Sudah jalan di 41 watt, jalan di 43 watt, jalan di 45 watt. Kita lihat mentok di 45 watt. Artinya dia pandai bernegosiasi. Nah, ya lihat ini. Kayak menteri luar negerinya Iran, kan gitu kira-kira, pandai bernegosiasi. Nah, sekarang dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 67 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai habis total atau 1%. Kita tunggu sebentar, mungkin quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data Cosi QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,3 ampere sama dengan di 11,8 watt. Sudah rasional, quick chargingnya aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A to C dengan kabel robot. Start dari baterai 13%, quick charging yang aktif. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala, daya sekitar di 12 watt. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data Cosi QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,3 ampere sama dengan 11,9 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 100 watt. Ini yang paling seru. Nah, kita lihat performa power bank QuickTech 55 watt versus ponsel Xiaomi 120 watt. Saya hubungkan sekarang.
Nah, lihat ini, kita lihat keseruannya bersama QuickTech. Nah, start dari baterai 13%, 55 watt, ada desimalnya. Ini kalau power bank ecek-ecek pasti drop. Jadi kalau menurut saya power bank ini sangat kuat. Kekuatannya setara dengan program MBG pemerintahan, tidak bisa drop dia. Nah, lihat. Nah, ya, walaupun dihantam dengan kekuatan penuh 120 watt, tetap dia teguh berdiri. Lihat ini. Nah, ini yang saya suka dari power bank QuickTech, setara dengan program MBG pemerintahan. Kita cek dari sisi, oh, aneh, ini notifikasi baru dari sisi USB Cosi yang aktif VAR. Nggak paham saya, ya adanya seperti ini, tapi unik. Nah, ya namanya juga model baru ya. Nah, lihat, dia struk dayanya 16,5 volt kali 2,4 ampere, jalan di 40 watt. Nah, cukup unik. Baru kali ini ada program protokol IC cepat namanya VAR. Mungkin ada yang paham apa itu VAR, mungkin bisa dijelaskan atau menambah informasinya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 70 mV. Lihat, dia tidak drop. Cukup bagus. Salut dengan QuickTech 55 watt ini. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Lumayan panjang ya namanya. Nah, ini yang seru. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Start dari baterai 13%. 50 watt maksimal. Sesuai dengan alat tes Power Z tadi, mencapai support Xiaomi 50 watt maksimal. Ada desimalnya. Nah, ini kehebatan power bank Ugreen. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini, 37 watt jalan, masih negosiasi daya atau dayanya masih naik. Dengan seluruh daya PPS yang aktif di sini 16,3 volt kali 2,5 ampere, jalan di 42 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 76 mV. Coba kembali lagi ke sini, mencapai maksimal di 45, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Ini keseruan yang terakhir. Saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat. Tetap ya 67 watt yang aktif, start dari baterai 22%, ada desimalnya. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek ini dayanya, PPS yang aktif mencapai pada maksimal 47 watt, 5,5 ampere. Nah, tadi kalau di Xiaomi 67 watt Poco 48 watt. Lihat, dia menyentuh di 48 watt tadi, lihat ini. Nah, ya daya maksimalnya segini. Jadi 55 watt maksimal di 48 watt. Ada limit sekitar 7 watt ya untuk spasi nafas, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ya ini performa maksimal dari power bank QuickTech 55 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 44 mV. Terakhir, tes yang paling dahsyat, lebih dahsyat tesnya daripada berita korupsi MBG ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt, maksud saya seperti itu. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu. 67 watt. Nah, ya, power banknya maksimal di 50 watt, menampilkan animasinya 67 watt. Nah, cukup unik bantuan kabel sakti. Kita lihat apakah drop atau tidak. Nah, di sini kemampuan dari power bank Ugreen diuji. Daya 55 watt, animasinya kan di sini mencapai 53 watt. Petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, PPS yang aktif dengan struk daya 8,4 volt kali 5,5 ampere, sama dengan 47 watt. Ini daya tertinggi, performa tertinggi dari power bank Ugreen ini. Mantap sekali. Sekarang kita cek dari sisi Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Coba kembali lagi ke sini. 47 watt dari sisi USB Dr. Cosi, tapi dari sisi digital display-nya Ugreen mencapai hingga 54 watt. Jadi kesimpulannya, kedua buah power bank ini antara Ugreen yang ukuran kecil versus QuickTech yang ukuran besar sama-sama memiliki daya 55 watt. Ketika digunakan untuk charging ke device Xiaomi ekosistem turbo charging,
menghasilkan sebuah kemampuan yang plus minus. Kadang di satu sisi Cooktek kalah, kadang di satu sisi Ugreen kalah, kadang di satu sisi Cooktek menang, kadang di satu sisi Ugreen menang. Nah, akan saya bahas dari sisi yang kalah saja, mengingat segmentasi pengetesannya banyak ya. Saya tidak hafal semuanya. Yang kalah di bagian Cooktek ini ketika dia digabungkan dengan kombinasi kabel sakti. Nah, seperti ini. Kemudian dia dikombinasikan untuk mencharging ke Xiaomi Redmi 15C Mi Turbo Charging. Dia kalah dengan Ugreen, berada di area kemampuan fast charging 18 watt secara seluruh daya seperti itu. Tapi Ugreen dia tidak ketika digabungkan dengan kabel sakti ini. Dia jalan di area daya Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, itu kelemahan dari Cooktek. Kemudian kelemahan dari sisi Ugreen, dia kalah ketika dikombinasikan dengan built-in kabel ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro 67 watt ini. Nah, dia kalahnya itu ketika dikombinasikan dengan built-in kabel ini, dia berada di area Mi Turbo Charging 33 watt. Padahal ini dia versus ponsel Turbo Charging 67 watt. Dia jalan sekali lagi di Mi Turbo Charging 33 watt. Tapi di satu sisi ini Cooktek menang ketika kombinasi built-in kabel ini ya ke Xiaomi Poco M6 Pro ini. Dia jalan di area di atas Mi Turbo Charging 33 watt, yaitu area sekitar Turbo Charging 50 watt. Selebihnya kemampuannya kurang lebih sama, baik dari sisi charging ke hypercharging ini 120 watt ataupun kombinasi kabel lainnya, baik dari sisi built-in kabel, kombinasi kabel sakti maupun ini USB-A. Jadi ya plus minus lah. Terserah teman-teman mau memilih power bank yang mana. Kalau teman-teman suka dengan karakter power bank yang ukurannya kecil tapi menggunakan material yang bagus, ini bisa pilih Ugreen karena ini menggunakan sel 21700 Li-ion. Tapi kalau teman-teman suka yang kapasitasnya besar, bisa memilih Cooktek ini kapasitasnya 20.000 mAh. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes perbandingan kedua buah power bank ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli kedua buah power bank ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.